Tenda rombongan sebelah masih gelap. Ternyata suara yang ia dengar tadi bukan suara yang berasal dari tenda rombongan tersebut. Jumpa lagi dengan Mia. Hari ini aku akan menceritakan treat horor yang dituliskan oleh Rian dengan akun Twitter @efekkiranti yang berjudul Teror dan Tersesat di Gunung Merbabu. Nah, Rian ini mengklaim bahwa treat ini ia buat berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri dan tanpa dibumbui sama sekali. Ia juga mengatakan bahwa dalam pembuatan treat ini nama-nama yang ada telah disamarkan, dan tujuan dalam pembuatan treat ini bukan untuk menakut-nakuti kalian yang ingin naik gunung, tetapi sebagai bahan pembelajaran kita semua agar lebih berhati-hati. So, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita mulai. Rian merupakan mahasiswa semester 2 di salah satu universitas di kota Bandung. Pada saat itu, ia sedang liburan semester. Ia berencana untuk melakukan pendakian. Setelah menghubungi beberapa temannya, akhirnya fikslah 4 orang yang akan ikut. Sehingga total pendakian kali ini ada 5 orang. Setelah mengurus tiket bis, simaksi, dan lain sebagainya, berangkatlah mereka pada hari Rabu malam. Entah kenapa malam itu Rian tidak bisa tidur. Hingga pukul 1 malam, matanya belum juga mengantuk. Untuk menghemat baterai, akhirnya ia menonaktifkan handphonenya. Pada saat itu, yang ia bisa lakukan hanyalah menatap ke arah luar jendela, karena kebetulan ia duduk di samping jendela. Di sepanjang perjalanan, jarang sekali ia lihat ada pemukiman. Yang ia lihat hanyalah pohon-pohon yang gelap di sepanjang kiri dan kanan jalan. Kejadian aneh bermula di sini. Ketika itu ia sedang melihat ke arah luar jendela. Karena laju bis yang lambat, Rian pun bisa melihat dengan jelas pohon-pohon di luar jendela. Ketika itu dia melihat ada sesosok bayangan putih di atas pohon. Namun pikirannya saat itu mungkin itu hanyalah sebuah layangan ataupun bayangan bulan saja. Tetapi ketika ia lihat lagi, ternyata yang duduk di atas pohon tersebut adalah seorang wanita yang mengayun-ayunkan kakinya. Karena ia terkejut, ia pun langsung menutup hordeng jendela tersebut dan memejamkan mata berharap agar bisa tidur. Ketika ia tertidur, ia pun memimpikan hal yang aneh pula. Ia bermimpi bertemu dengan seorang nenek dengan perawakan pendek, rambut putih terurai panjang, dan wajah yang pucat. Nenek itu berkata bahwa Rian akan mengalami kejadian yang akan menentukan hidupnya di kemudian hari. Nenek itu juga berpesan bahwa kita di dunia ini harus sopan, ramah, dan bertanggung jawab. Ketika bangun, ia terus memikirkan mimpinya tersebut. Karena biasanya jika ia memimpikan hal yang aneh sebelum pendakian, ia akan mengalami kejadian yang aneh pula. Namun pada saat itu yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa agar diberi keselamatan dan selalu berpikir jernih. Singkat cerita, sekitar jam 6 pagi mereka pun sampai di terminal bis. Pada saat itu mereka sudah ditunggu oleh mobil sewaan yang telah dikontak Rian sebelumnya. Sebut saja Mas Andri. Nah, sebelum mereka minta diantar ke base camp, mereka minta diantar untuk ke minimarket dan pasar dulu untuk membeli kebutuhan logistik. Ketika sampai di pasar, teman-temannya pun langsung berpencar. Ada yang ke ATM dan ada yang berbelanja. Namun pada saat itu, Rian hanya menunggu di mobil bersama Mas Andri. Nah, ketika mereka sedang asik mengobrol,
Mas Andri pun bertanya, Rian kok berani sekali naik hari Kamis? Nanti ngecampnya malam Jumat, serem loh. Namun karena ia melihat Rian hanya diam dan kebingungan, ia pun mengatakan, udah gak usah dipikirin. Yang penting kalian sopan dan gak macem-macem. Dan pun mengiyakan, walaupun sebenarnya ia juga kaget karena gak ngeh kalau sudah membooking pendakian di malam Jumat. Setelah sampai di base camp, mereka pun beristirahat dan packing ulang carrier bawaan mereka. Sekitar pukul 10, mereka pergi ke loket untuk mengurus izin simaksi. Sebelum mereka memulai pendakian, Rian yang memang peka terhadap hal-hal gaib langsung mewanti-wanti temannya agar berhati-hati. Nah, pada pendakian kali ini, Rian mempunyai satu teman yang juga sama-sama peka terhadap hal-hal gaib. Sebut saja Rama. Rian dan Rama ini sudah sepakat bahwa jika ada hal-hal aneh, mereka harus backup satu sama lain. Singkat cerita, mereka pun mulai pendakian ke pos 1. Jalan antara base camp ke pos 1 sedikit landai, namun yang paling jauh. Ada satu temannya yang bernama Arya yang berjalan memang agak lambat. Namun karena ia merupakan senior di Mapala, di universitas mereka pun setuju untuk berjalan duluan. Sekitar 10 menit berjalan, hujan pun turun dengan sangat deras. Mereka segera menggunakan jas hujan. Arya kembali tertinggal. Mereka berjanji untuk menunggu Arya di pos 2. Pada saat itu, jalan yang licin dan terjal. Rian merasakan bahwa banyak sekali yang mengawasi mereka dari balik pohon, sehingga jalanan yang seharusnya sepi, ia rasakan sangat ramai. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Setelah makan siang, mereka pun melanjutkan ke pos 3. Nah, ketika Rian baru saja mau duduk untuk beristirahat, ia pun melihat ada seekor monyet yang sangat besar, yang ukurannya tidak seperti monyet-monyet biasanya. Namun yang anehnya, tak ada satupun temannya yang melihat monyet tersebut. Padahal monyet itu mondar-mandir, melompat-lompat di antara pohon-pohon. Kemudian monyet tersebut tiba-tiba hilang. Rian pun masih berpikiran positif dan menganggap bahwa itu hanyalah ilusinya saja. Sekitar jam 6 sore, sampailah mereka di Sabana 2 dan langsung mendirikan 2 tenda. 2 tenda yang saling berhadapan. Satu tenda berisikan Rian, Rama, dan Rohman, sedangkan tenda yang lain diisi oleh Aris dan Arya. Di Sabana 2 ini hanya ada satu tenda rombongan lain yang berdiri. Jarak antara tenda yang didirikan Rian dengan tenda rombongan lain itu sekitar 100 meter. Namun, walaupun jaraknya cukup jauh, tetapi jika ada yang mengobrol, mereka tetap bisa mendengar. Ketika semuanya selesai, mereka pun mulai masak untuk makan malam. Sambil menunggu nasi dan sayur matang, mereka pun ngobrol dan bercanda, serta tertawa bahak-bahak lagi. Nah, di antara gelak suara mereka, Rian pun mendengar ada suara rintihan dari balik semak-semak di sisi kanan mereka. Rian pun langsung memotong pembicaraan teman-temannya, mengatakan, mulai sekarang kita jangan terlalu berisik. Teman-temannya yang mengerti dengan kondisi Rian langsung mengganti topik pembicaraan dan bercanda sewajarnya. Selesai makan, mereka pun minum kopi sambil menunggu kantuk. Tak lama kemudian, Aris yang kebelet untuk buang hajat meminta izin untuk ke belakang. Namun saat itu Rian langsung mengatakan jangan lupa untuk izin dan permisi, dan Aris pun mengiyakan. Akhirnya Rian pun ikut untuk buang air kecil di belakang tenda. Ketika Rian sedang pipis, ia pun iseng untuk mensenter-senteri di sekelilingnya.
Ketika ia sedang mengarahkan senter ke arah Aris, ia pun melihat wanita yang ia lihat di bis tadi, dan pada saat ia memasang tali jemuran setelah memasang tenda, ia pun langsung teriak agar Aris segera balik ke tenda. Ketika Rian masuk tenda, ia pun langsung memasang sleeping bag dan mencoba untuk tidur. Ia pun tertidur, namun ketika pukul 10 malam, Rama membangunkan dia karena ternyata tenda yang ia tempati rembas di bagian bawah. Namun yang anehnya, tenda yang rembas hanya bagian kepala sampai kaki Rian saja. Ketika dicek di luar tenda, di parit pun tak ada air sama sekali. Ketika itu mereka langsung mengganti posisi. Rian pun tidur di tengah-tengah antara Rama dan Rohman. Tapi kali ini ia tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu terbayang dengan sosok wanita yang ia lihat tadi. Akhirnya ia pun menyadari bahwa mereka benar-benar sedang diganggu. Ternyata Rohman pun belum bisa tidur karena sejak tadi ia kesusahan untuk memejamkan mata. Akhirnya mereka berdua mengobrol untuk memecahkan keheningan, hingga terdengar suara resleting dari luar tenda. Ketika itu mereka berdua tidak menghiraukan karena mereka berpikir bahwa Aris atau Arya keluar tenda pada saat itu. Tapi anehnya, suara resleting itu seperti dimain-mainkan dalam beberapa detik. Tak hanya Rian, Rohman pun mendengar suara itu. Tapi anehnya, suara resleting itu seperti dimain-mainin. Tidak hanya Rian, Rohman pun mendengar suara itu. Karena mereka penasaran, akhirnya mereka pun bertanya. Namun yang membuat mereka kaget, ternyata Aris tidak keluar ataupun menyentuh resleting apapun. Akhirnya, Rian pun memberanikan diri untuk keluar dan mengecek keadaan sekitar. Tapi hasilnya nihil, tidak ada apa-apa. Rian pun kembali ke tenda dan berusaha untuk tidur. Namun sekali lagi ia tidak bisa tidur. Malah ia merasakan kejadian aneh yang lain. Ia merasa ada orang yang mengelilingi tendanya dan langkah kakinya terdengar dengan sangat jelas. Terkadang suara tersebut berhenti tepat di kepalanya. Selain itu, ada bayangan samar setiap langkah kaki itu terdengar. Ia pun sekali lagi keluar untuk mengecek keadaan sekitar. Namun keadaannya masih sama, gelap. Lalu Rian pun kembali ke tenda dan mencoba untuk tidur. Namun langkah kaki itu kembali datang. Namun kali ini lebih cepat dan terdengar seperti dihentak-hentakan ke tanah. Tak terasa jam pun menunjukkan pukul 12 tepat. Gangguan pun semakin menjadi-jadi. Kali ini seperti ada yang memainkan sekop yang ditancap-tancapkan ke tanah. Kadang di teras, kadang di samping, dan kadang di belakang. Sebenarnya ia ingin sekali tidur karena matanya sudah sangat mengantuk. Tapi setiap kali matanya terpejam, gangguan itu semakin parah. Akhirnya yang bisa ia lakukan hanyalah istighfar dan berdoa sebisanya. Setelah setengah jam berlalu, akhirnya terdengar suara orang yang sedang mengobrol dari tenda rombongan lain. Rian pun merasa lega karena merasa tidak terbangun sendirian. Akhirnya ia pun mencoba untuk tidur. Namun, ketika ia sudah mulai terlelap, ia pun dikejutkan dengan suara pukulan tepat di atas kepalanya. Akhirnya ia pun mengikhlaskan untuk terus terbangun di tengah gangguan ini. Tak lama kemudian, Rohman pun terbangun karena haus dan ingin minum. Nah, mumpung Rohman terbangun, Rian pun keluar untuk mengecek keadaan sekitar. Namun ketika ia lihat, tenda rombongan sebelah masih gelap. Ternyata suara yang ia dengar tadi bukan suara yang berasal dari tenda rombongan tersebut.
Ketika ia dengar dengan seksama, ternyata suara itu berasal dari semak-semak yang berada di sisi kanan mereka. Suara itu pun berubah menjadi suara tawa dan langsung menghilang dengan tiba-tiba. Hingga pukul 1:30 malam, ia pun meminta untuk diberi tidur walau hanya setengah jam saja. Dan benar, ia tertidur tanpa ada gangguan. Namun benar saja, ia terbangun tepat pukul 2 malam. Pada saat itu, ia kira gangguan-gangguan tersebut sudah hilang. Namun ternyata itu semua salah.